Halo Sobat Agar BPN, kembali lagi bertemu dengan saya, Firdaus Aji Nugroho. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang isu strategi yang sering kita temui dan alami dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pungutan liar. Mari kita simak penjelasannya. Seperti diketahui bersama bahwa fungsi aparatur sipil negara atau ASN adalah pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Apalagi ASN sebagai petugas birokrasi pemerintah mempunyai fungsi mengatur, memerintah, menyediakan fasilitas, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan supaya kepentingan umum, pelayanan administrasi dapat dipenuhi melalui serangkaian aturan-aturan yang sama bagi semua pihak. Untuk itu, aparatur sipil negara atau ASN tentunya diharapkan lebih meningkatkan keterampilan atau keahlian dan semangat yang tinggi sebagai public service atau pelayan publik, sehingga pelayanan yang diberikan dapat secara maksimal diterima dan memberikan kepuasan kepada masyarakat. Namun, permasalahan yang terjadi saat ini adalah pelayanan publik di Indonesia secara umum masih belum terlalu baik. Berbagai peraturan yang dibuat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik seolah tidak memberi dampak signifikan kepada masyarakat. Berbagai tindakan menyimpang dari aparat pelayan publik juga tidak berkurang. Pada saat yang sama, birokrasi pemerintah adalah satu-satunya organisasi yang memiliki legitimasi untuk memaksakan berbagai peraturan dan kebijakan yang menyangkut masyarakat dan setiap warga negara. Itulah sebabnya pelayanan yang diberikan oleh aparatur sipil negara menurut tanggung jawab yang tinggi. Dalam hal ini, perilaku kurang terpuji itu bisa ditemukan dalam konteks pelayanan publik, misalnya pelayanan yang lamban dari ASN yang bertugas dalam administrasi. Satu dari sekian perilaku koruptif yang dilakukan oleh ASN adalah tindakan pungutan liar yang menjadi bagian dari pembahasan video ini. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, dijelaskan bahwa profesi ASN harus dilandaskan dengan 1. Nilai dasar, 2. Kode etik dan kode perilaku, 3. Komitmen, integrasi moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik, 4. Kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, 5. Kualifikasi akademik, 6. Jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, dan 7. Profesionalitas jabatan. Secara umum, pungutan liar atau pungli merupakan suatu tindakan meminta sejumlah uang sebagai pembayaran dengan cara yang tidak sesuai dengan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Pada umumnya, pungutan liar dilakukan petugas layanan publik kategori birokrat kelas rendah. Motifnya adalah untuk menambah penghasilan akibat gaji resmi para birokrat rata-rata masih tergolong rendah. Bila birokrasi tingkat tinggi bisa melakukan korupsi untuk menambah penghasilannya, maka birokrasi tingkat rendah melalui pungutan liar. Adanya kesempatan, lemahnya pengawasan, dan rendahnya etika birokrat menjadi faktor pendorong suburnya perilaku korupsi melalui pungutan liar. Pada sisi lain, masyarakat pun kerap menyumbang kontribusi terhadap tumbuh suburnya praktek pungutan liar dengan cara membiasakan memberi uang tanpa mampu bersikap kritis melakukan penolakan pembayaran di luar dari biaya resmi. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pungutan liar. Di antaranya yaitu 1. Penyalahgunaan wewenang. Jabatan atau wewenang seseorang dapat disalahgunakan untuk melakukan tindakan pungutan liar. 2. Faktor mental. Karakter atau kelakuan daripada seseorang dalam bertindak dan mengontrol dirinya sendiri. 3. Faktor ekonomi. Penghasilan yang bisa dikatakan tidak mencukupi kebutuhan hidup, tidak sebanding dengan tugas atau jabatan yang diemban membuat seseorang terdorong untuk melakukan pungli. 4. Faktor kultural dan budaya organisasi. Budaya yang terbentuk di suatu lembaga yang berjalan terus-menerus terhadap pungutan liar dan penyuapan dapat menyebabkan pungutan liar sebagai hal biasa. 5. Terbatasnya sumber daya manusia. Dan yang terakhir, lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan.
upaya-upaya pemberantasan pungutan liar dapat dilakukan melalui beberapa kegiatan berikut. Di antaranya seperti 1. Meningkatkan pelayanan publik berupa memangkas waktu pelayanan, memangkas jalur birokrasi, memberlakukan sistem antri, dan memasang tarif yang berlaku terkait dengan pembayaran pelayanan, serta dengan asas transparan. 2. Mengedukasi masyarakat dalam bentuk kampanye publik untuk tidak memberi tips kepada petugas pelayanan dan mau mengantri dengan tertib untuk mendapatkan pelayanan. 3. Kontrol dari atasan langsung yang lebih sering. 4. Adanya inspeksi berkala dari pihak atasan. Secara sederhana, untuk menilai seberapa penting isu strategi tentang lemahnya pengawasan terhadap pungutan liar, kita bisa menggunakan teknik lapisan USG atau Urgent Seriousness and Growth. Teknik ini menggunakan kriteria urgent, yaitu seberapa mendesak isu ini harus dibahas, seriousness, yaitu seberapa serius isu itu harus diselesaikan, dan growth, yaitu seberapa besar kemungkinan isu itu dapat lebih buruk jika tidak ditangani segera. Untuk urgent, isu pungutan liar bisa dibilang sangat mendesak, karena isu ini sudah dari sejak dulu ada dan menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat. Jika tidak ditangani segera, bisa jadi isu ini bisa memperburuk birokrasi pemerintah dan mencoreng citra aparatur sipil negara di mata masyarakat. Untuk nilai seriousness, isu pungutan liar bisa dibilang sangat serius. Itu dibuktikan dengan laporan pungutan liar pada bulan Mei 2021, mencapai 144.481 laporan. Itu bukanlah angka yang kecil jika kita mengharapkan birokrasi Indonesia menjadi birokrasi yang modern, terpercaya, dan transparan. Untuk growth, jika isu pungutan liar tidak ditangani segera, sudah pasti ini dapat memperburuk birokrasi yang ada di Indonesia. Itu terbukti karena setiap tahun selalu ada laporan pungutan liar di setiap daerah. Jika kita menyandingkan fungsi aparatur sipil negara sebagai pelaksana kebijakan, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa dengan nilai-nilai dan sikap bela negara seperti rela berkorban kepada negara, cinta tanah air, maka kita bisa mewujudkan aparatur sipil negara yang mempunyai jiwa dan mental tidak koruptif dan juga mental pungutan liar. Di samping itu, fungsi sebagai aparatur sipil negara juga terlaksana dengan baik dengan mengedepankan profesionalitas, transparan, dan percaya. Maka, impian untuk mewujudkan birokrasi Indonesia yang bermartabat dan disegani masyarakat bisa tercapai sebagaimana mestinya. Sobat ATR BPN, sekian penjelasan kali ini mengenai pungutan liar. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa pada video lainnya.